Bumi, rumah kita. Sebuah titik biru pucat dan rapuh yang melayang sunyi di tengah samudra kosmik yang tak terbayangkan luasnya. Di titik kecil inilah semua yang pernah kita cintai berada. Setiap manusia yang pernah lahir, setiap tawa, air mata, perang, harapan, dan setiap cerita yang pernah diceritakan tentang makna hidup. Disinilah perjalanan kita dimulai. Namun suatu hari, kita berani mengangkat pandangan keluar, menembus selimut tipis atmosfer, melewati bulan yang setia mengitari kita, meninggalkan planet-planet tetangga, dan perlahan menjauh dari matahari, satu-satunya bintang yang selama ini kita kenal sebagai rumah. Saat itulah kita tidak sekadar melakukan perjalanan ruang angkasa. Kita memulai perjalanan kesadaran. Perjalanan untuk menghadapi satu pertanyaan sederhana, namun mengguncang segalanya. Seberapa kecil kita di tengah alam semesta yang begitu besar? Inilah tujuan pertama dalam perjalanan kosmik kita, bulan. Satelit alami bumi yang selama ribuan tahun hanya kita pandang dari kejauhan. Bulan berada sekitar 384.400 km dari bumi. Angka yang terdengar sederhana, namun benar-benar sulit untuk dibayangkan. Jika jarak ini ditempuh dengan mobil yang melaju konstan 100 km per jam, kita baru akan tiba setelah lebih dari 160 hari perjalanan tanpa henti. Ketika kita akhirnya berdiri di permukaannya dan kita menoleh ke belakang, di kejauhan sana bumi tampak begitu rapuh, bukan sebagai dunia yang luas dan perkasa, melainkan sebuah bola kecil berwarna biru dan hijau yang menggantung sendirian di luasnya kegelapan tanpa batas. Tidak ada garis negara, tidak ada perbatasan, hanya satu rumah kecil yang menampung seluruh sejarah umat manusia. Sebuah pemandangan yang diam-diam mengubah cara kita memandang segalanya. Tentang betapa kecilnya kita dan betapa berharganya rumah yang selama ini kita anggap biasa. Kita melangkah lebih jauh ke dalam tata surya, menuju sumber cahaya yang selama ini diam-diam menentukan hidup dan mati kita. Matahari berada sekitar satu satuan astronomi dari bumi, sekitar 150 juta kilometer kehampaan yang nyaris mustahil dibayangkan oleh pikiran manusia. Cahaya, sesuatu yang terasa instan bagi mata kita, melaju dengan kecepatan 300.000 kilometer per detik. Namun bahkan baginya, perjalanan dari matahari ke bumi tetap membutuhkan 8 menit 20 detik, melintasi ruang kosong yang dingin dan tak bersuara. Jika jarak yang sama ditempuh oleh pesawat komersial tercepat yang kita miliki, melaju sekitar 900 km per jam tanpa henti, perjalanan itu akan memakan waktu hampir 19 tahun. 19 tahun hanya untuk mencapai bintang yang setiap pagi kita anggap sebagai hal biasa. Dan di titik ini, sebuah kesadaran mulai mengendap perlahan. Bahkan sebelum kita meninggalkan tata surya, bahkan sebelum kita menyentuh batas antar bintang, skala jarak saja sudah cukup untuk meruntuhkan intuisi manusia. Ruang tidak diciptakan agar mudah dipahami. Ia diciptakan untuk membuat kita merasa kecil, dan ini baru permulaan. Dari matahari kita bergerak menuju Mars, tetangga merah yang tak pernah sepenuhnya bersahabat. Dalam kondisi terdekatnya, Mars berjarak sekitar 54,6 juta kilometer dari bumi. Namun orbit bukanlah janji kedekatan. Ketika matahari berdiri di antara kita, jarak itu membentang hingga 401 juta kilometer kehampaan. Jika jarak ini ditempuh dengan kecepatan pesawat komersial,
Perjalanan menuju Mars akan memakan waktu sekitar 50 tahun. Sebuah rentang yang melampaui satu generasi manusia. Disinilah tantangan eksplorasi Mars bermula. Bukan semata pada teknologinya, melainkan pada ketepatan waktu. Setiap misi harus menunggu saat orbit saling mengizinkan, menuntut perhitungan yang nyaris tanpa celah, dan kesabaran yang tidak bisa dinegosiasikan. Mars mengingatkan kita bahwa bahkan planet yang kita sebut tetangga masih berada pada jarak yang membuat manusia harus berhitung, menunggu, dan belajar merendahkan ambisi. Mars masih berada dalam jangkauan harapan. Namun jika kita terus menjauh, meninggalkan planet-planet berbatu, melewati sabuk asteroid dan dunia-dunia raksasa, kita akan tiba di batas yang terasa asing. Neptunus, sebuah raksasa es yang mengorbit sekitar 4,5 miliar kilometer dari matahari. Di jarak sejauh itu, matahari tak lagi terasa seperti pusat kehidupan. Ia menyusut menjadi bintang terang, hanya salah satu cahaya di antara banyak cahaya lainnya. Cahayanya sendiri yang melesat dengan kecepatan luar biasa, membutuhkan lebih dari 4 jam untuk mencapai Neptunus. Di sana, siang tidak pernah benar-benar hangat, cahaya tidak pernah benar-benar kuat, dan matahari tidak lagi mendominasi langit seperti yang kita kenal di bumi. Jarak ini bukan sekadar angka, ia adalah batas kesadaran. Karena bahkan di dalam tata surya kita sendiri, di bawah pengaruh satu bintang yang sama, ruang telah membentang begitu luas hingga membuat bumi terasa seperti kenangan yang nyaris tak terlihat. Dan kita baru saja menyentuh tepinya. Tahun 1977, dunia masih jauh dari apa yang kita kenal hari ini. Internet belum lahir, telepon genggam hanyalah khayalan, dan peta alam semesta kita masih penuh ruang kosong. Namun di sebuah titik kecil di Florida, manusia mencoba sesuatu yang nyaris mustahil. Dari landasan yang dikelilingi samudra, sebuah roket mengangkat 2 utusan mungil bernama Voyager. Mereka bukanlah pesawat megah, bukan pula mesin yang dirancang untuk kembali. Mereka hanya wahana kecil, seukuran mobil keluarga, namun dengan beban yang jauh lebih besar daripada ukurannya, yaitu harapan sebuah peradaban. Hari itu, yang kita kirim bukan sekadar logam, kabel, dan sirkuit. Yang kita kirim adalah rasa ingin tahu. Sebuah doa yang dilapiskan pada mesin. Sebuah pesan yang kita titipkan pada bintang. Dan ketika api roket menerangi langit malam, manusia untuk pertama kalinya benar-benar berkata pada semesta, "Kami ada di sini, dan kami ingin tahu siapa kau sebenarnya." Pada 14 Februari 1990, saat Voyager 1 berada lebih dari 6 miliar kilometer dari bumi, para ilmuwan di NASA mengambil keputusan bersejarah. Mereka memutar kamera Voyager ke arah rumah kita, bumi. Dari jarak yang mustahil itu, Voyager mengambil 60 potret tata surya, yang kemudian disusun menjadi mosaik keluarga planet. Di salah satu fotonya, ada sebuah titik kecil, tak lebih besar dari sebutir debu, terselip dalam seberkas cahaya matahari. Itulah bumi, rumah kita, satu-satunya dunia yang kita kenal dengan kehidupan. Gambar ini kemudian dikenal sebagai The Pale Blue Dot. Ia bukan hanya sekedar foto ilmiah, melainkan cermin eksistensial. Astronom Carl Sagan menyebutnya sebagai pengingat kerendahan hati. Dari jarak itu, semua peperangan, peradaban, dan sejarah umat manusia, semuanya menyusut menjadi setitik cahaya. Tidak ada tanda perbatasan, tidak ada tanda agama, tidak ada tanda kekuasaan. Yang ada hanya satu titik kecil yang rapuh, melayang di samudra kosmik yang maha luas. Namun di balik kerendahan hati itu, Pale Blue Dot juga menegaskan betapa berharganya planet ini.
Dari semua tempat yang telah kita lihat dengan Voyager, hanya bumi yang memperlihatkan lautan biru, awan putih, dan kehidupan yang berdenyut. Dari badai Jupiter, cincin Saturnus, hingga samudra es di Eropa, semuanya indah, semuanya menakjubkan. Tapi hanya di titik biru kecil itu ada cinta, ada tangis, ada tawa, dan ada kehidupan. Voyager mengingatkan kita, tidak ada tempat lain bagi umat manusia, setidaknya untuk saat ini. Dan bumi adalah satu-satunya rumah yang kita miliki. Setelah melewati Neptunus, Voyager tak lagi memiliki tujuan planet. Ia terus meluncur lurus, semakin jauh, menuju batas tak kasat mata tata surya. Batas itu disebut Heliopause, perisai raksasa yang dibentuk oleh angin matahari. Selama masih berada di dalamnya, kita tetap berada dalam genggaman bintang kita. Namun begitu melewatinya, dimulailah samudra antar bintang, dingin, sunyi, dan asing. Voyager 1 menembus batas itu pada 25 Agustus 2012 dan menjadi benda buatan manusia pertama yang benar-benar keluar dari tata surya. Voyager 2 menyusul 6 tahun kemudian pada 5 November 2018. Sejak saat itu, keduanya resmi menjadi utusan abadi umat manusia di ruang antar bintang. Di sana, mereka melayang di antara bintang-bintang, di wilayah di mana setiap sentimeter kubik ruang hanya berisi satu atom hidrogen, sebuah kehampaan yang nyaris sempurna. Namun justru dari kehampaan itulah, Voyager masih mengirimkan kabar. Data tentang energi kosmik, radiasi, dan kondisi medium antar bintang. Pengetahuan yang tak mungkin bisa kita peroleh dari bumi. Beginilah bentuk rumah kita, Bima Sakti. Jika kita bisa berdiri cukup jauh untuk melihatnya secara utuh. Galaksi Bima Sakti, sebuah sistem kosmik raksasa yang terdiri dari lebih dari 200 miliar bintang, termasuk satu yang kita kenal paling akrab, Matahari. Tata surya kita terletak sekitar 27.000 tahun cahaya dari pusat galaksi, di sebuah lengan yang disebut lengan Orion. Letaknya bukan di pusat dan bukan pula di tepi. Cukup terpencil namun cukup tenang untuk kehidupan bisa tumbuh. Bima Sakti memiliki lebar lebih dari 100.000 tahun cahaya. Itu berarti cahaya yang bergerak secepat apapun masih membutuhkan 100.000 tahun untuk menyeberang dari satu ujung ke ujung lainnya. Kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari galaksi ini dengan mata manusia, tapi teleskop di orbit dan di bumi telah membantu kita merekonstruksi bentuk penuhnya. Pusat galaksi yang tampak terang dan padat menyimpan sebuah kekuatan tersembunyi. Lubang hitam supermasif bernama Sagittarius A, berukuran sekitar 4 juta kali massa matahari. Ia tidak terlihat, tapi semua bintang di sekitarnya menari mengikuti tarikannya. Setiap bintang, setiap sistem berputar mengikuti gravitasi yang tak kasat mata. Dan di tengah seluruh keagungan ini, kita menyadari satu hal, bahwa galaksi kita, sebesar apapun tampaknya, bukanlah satu-satunya. Di kejauhan sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari bumi, ada galaksi Andromeda. Ukurannya sama besar dengan Bima Sakti, atau mungkin lebih, dan suatu hari, galaksi itu akan bertabrakan dengan Bima Sakti, menyatu dalam tarian kosmik raksasa. Namun keduanya, Bima Sakti dan Andromeda, masih berada dalam wilayah kecil yang kita sebut kelompok lokal. Di luar sana, terbentang lebih banyak lagi. Ribuan galaksi lain menanti untuk ditemukan, dan 2 triliun galaksi lagi menjadi tujuan kita dalam perjalanan ini. Kini saatnya kita melangkah keluar dari rumah sendiri dan mulai mengenal tetangga kita di semesta yang amat sangat luas. Semakin jauh kita meninggalkan rumah kita,
bintang-bintang yang biasa kita lihat perlahan menghilang dari pandangan. Langit yang kita kenal berganti wajah. Yang tersisa hanyalah titik-titik cahaya jauh, bukan bintang, melainkan galaksi. Itu adalah Andromeda, galaksi spiral terbesar dan paling terang di sekitar kita. Jika mata manusia cukup tajam, ia akan tampak membentang di langit malam, lebih lebar dari bulan. Namun Andromeda tak sendiri. Tak jauh di belakangnya, Triangulum ikut membayang. Lebih kecil, lebih halus, namun tetap menawan, seolah menjadi adik yang diam-diam mengamati dari kejauhan. Lalu muncul puluhan galaksi kecil lainnya. Beberapa hanya berupa bintik samar, mereka tersebar mengitari Bima Sakti, Andromeda, dan Triangulum, seperti pengiring dalam sebuah orkestra kosmik. Inilah lokal group, di mana lebih dari 80 galaksi terikat dalam gravitasi yang sama. Sebuah komunitas kosmik, tempat di mana Bima Sakti menjadi salah satu anggotanya. Di antara para penghuni kecilnya, 2 galaksi tak beraturan menjadi pengecualian. Awan Magellan besar dan kecil masih terlihat dengan mata telanjang dari belahan bumi selatan. Begitu dekat, hingga pengaruh gravitasinya terhadap Bima Sakti bisa diukur. Tapi jangan terjebak oleh istilah lokal. Kelompok ini membentang sejauh 10 juta tahun cahaya, dan bahkan itu hanyalah titik mungil dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika kita memperluas pandangan, struktur yang lebih kompleks mulai terlihat. Gugus-gugus galaksi, salah satunya adalah gugus Virgo, rumah bagi lebih dari 1000 galaksi yang terkunci dalam tarian gravitasi selama miliaran tahun. Dan disinilah kita menyadari bahwa galaksi sebagaimana manusia tak hidup sendirian. Mereka membentuk komunitas, hubungan, dan jaringan, saling menarik, saling mempengaruhi di dalam anyaman alam semesta yang lebih besar dari imajinasi kita. Semakin jauh kita melangkah, kita mulai kehilangan makna kata jauh. Ukuran yang dulu terasa besar, kini hanya menjadi piksel kecil dalam kanvas semesta. Galaksi-galaksi tidak tersusun sembarangan. Mereka membentuk pola, struktur raksasa yang disebut filamen kosmik, seperti benang-benang cahaya menghubungkan gugus ke gugus, menciptakan jaring semesta yang tak terlihat oleh mata manusia. Kelompok lokal kita bukan entitas mandiri, ia hanyalah satu anak sungai di dalam arus galaksi yang lebih besar. Semuanya ditarik menuju satu pusat gravitasi, sebuah lembah kosmik yang kita sebut Laniakea. Dalam bahasa Hawaii, Laniakea berarti langit tak terhingga, dan nama itu tak berlebihan. Laniakea adalah super gugus yang membentang lebih dari 500 juta tahun cahaya, menampung lebih dari 100.000 galaksi, dan menjadikan galaksi kita hanya salah satu partikel dalam arusnya. Semua galaksi di dalamnya perlahan mengalir menuju satu arah. Great Attractor, sebuah pusat gravitasi misterius yang belum kita pahami sepenuhnya. Namun bahkan Laniakea bukan batasnya, karena ia pun hanya satu simpul di antara ribuan simpul lain yang menjalin seluruh struktur semesta. Inilah jaring kosmik, struktur terbesar yang pernah kita kenal. Semesta yang teranyam dalam benang galaksi di antara kehampaan raksasa yang membentuk kekosongan. Kita telah melewati gugus, filamen, dan jaring galaksi. Tapi perjalanan ini belumlah selesai, karena alam semesta masih terus terbentang. Kita menembus batas-batas ruang yang bahkan tak akan pernah bisa kita datangi, menuju ujung dari apa yang bisa dilihat, dalam arti yang paling harfiah. Inilah alam semesta yang teramati, Observable Universe. Sebuah bola raksasa dengan radius sekitar 46,5 miliar tahun cahaya ke segala arah.
Bukan karena kita berada di pusat, tetapi karena cahaya belum sempat tiba dari tempat yang lebih jauh. Disinilah cahaya paling kuno masih bertahan. Cosmic Microwave Background. Gema dari momen ketika alam semesta baru berusia 380.000 tahun. Sebuah sinyal lemah, namun menjadi petunjuk paling awal yang bisa kita baca. Dari ketidakteraturan kecil inilah lahir struktur megastruktural alam semesta. Dari ketidakseimbangan lahir tatanan, dan dari kekacauan terbentuk harmoni. Namun setelah titik ini, tak ada lagi cahaya, tak ada sinyal, yang ada hanyalah kemungkinan, bayangan dari ruang yang tak bisa kita lihat, namun kita tahu masih ada di sana. Kita telah sampai di ujung pengetahuan, dan dari tempat ini, kita hanya bisa memandang ke belakang, merenungkan betapa jauhnya kita telah melangkah dari satu bintik kecil di antara triliunan lainnya. Semuanya berawal dari sini, dari satu planet kecil yang mengamati semesta, dan akhirnya sadar, ia hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kita telah menjelajah begitu jauh, dari satu planet kecil menuju 2 triliun galaksi, hingga menatap dinding cahaya paling purba. Dan dari semua tempat di semesta ini, hanya disinilah kesadaran muncul dan bertanya, apa makna dari semuanya? Kita hanyalah titik kecil, bahkan tak terlihat. Namun kita mampu memahami yang tak terbayangkan dan membayangkan yang belum pernah terlihat. Mungkin itu sudah cukup untuk menyadari bahwa kita, meski kecil, adalah bagian dari sesuatu yang luar biasa besar, sebuah kisah yang terus menunggu untuk dijelajahi. Terima kasih telah ikut dalam perjalanan hari ini. Jika video ini berkesan bagi kamu, dukung terus Langit Sains dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita selalu bisa bertemu lagi dalam perjalanan menembus batas semesta bersama. Saya Kia, sampai jumpa di episode berikutnya.